Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is our first meeting in even semester ya. Even itu genap, semester itu semester genap. And as I told you in the video that in the semester we will talk about something which has happened in the past and there are effects on that, and also we learn about past tense, present perfect tense ya. For the first and the second is we will talk about also for past events ya, recontext ya, recontext, and also we will recontext based on historical events ya, and then also narrative about legend ya, and then song. Okay, so that's we will talk about in this semester. But before we start our lesson today for the first time, is there anything that you want to talk to me? Ada yang ingin disampaikan kepada Pak Wirawan? Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Thank you. Okay, I have shared to you a picture in WhatsApp ya, sudah di open semua ya. Yang nggak punya paketan, silakan tethering saya sebentar, langsung nanti bisa download. Okay, there are 5 pictures of famous person. Ya, there is Bill Gates, there is Amelia Earhart, Usain Bolt, and then Alexander Graham Bell and Marie Curie. And the next column, there are statements: solo flying across the Atlantic Ocean, developing the X-ray, inventing a telephone, founding Microsoft, walking on the moon, world records breaker, developing the World Wide Web. Your duty is match the following figures with their achievements. Coba, anybody can know the answer? Ini. This is the exercise. It's time to begin the first lesson. Okay. You can search online. But if anybody knows without searching online, you can raise your hand. Bill Gates, what is his achievement? Amelia Earhart. Ya. Ini 10 IPA 5, 10 IPA 5. Nanti tak masukkan YouTube kamu. Ya. So, yang hadir full sesi 1. Jatuh lagi. Ini butuh apa, Mbak? Tripod. Tripod. Semoga nanti nggak lupa. Okay. Bill Gates, what is his achievement? Apa? Raise your hand ya. Siapa yang jawab? Yo, what's your name? Marta. What Marta?
Founding Microsoft. Ya. Bill Gates founding Microsoft. Correct. But my next question is, what more information you get from Bill Gates besides he has found Microsoft? Namanya founding itu pendiri. Ya kamu tahu Microsoft ya, di laptop kamu, semua laptop di dunia ini selain Apple, di dalamnya mesti ada namanya Microsoft. Ya. Selain Apple loh ya. Di dunia ini kalau selain Apple, laptop itu isinya ada Microsoft-nya, bayangkan. Itu dari Bill Gates. Anybody knows adding information atau mungkin informasi tambahan tentang Bill Gates ini selain dia founding Microsoft itu aja? Apa yang mungkin bisa kamu dapatkan? Bahasa Indonesia oke? Kan kamu bisa search in Google ya. Apa kira Jo? Dia termasuk orang terkaya di dunia. He is one of the richest man in the world. One of the richest man in the world. Okay, good Jojo. And others? Pembisnis dan investor. He is a businessman and an investor. Okay. And then Bill Gates. Ayo. What? Penulis asal Amerika Serikat. Writer from United States. Nah, ini menarik ini. Pendiri Microsoft, salah satu orang terkaya di dunia. Terus pebisnis investor. Yang terakhir tadi siapa bilang? Penulis asal Amerika Serikat. Penulis. Oh, nyambung nggak Pak? Nyambung nggak? Kalau orang Indonesia tuh nggak nyambung. Tapi kalau di luar negeri itu nyambung. Kenapa? Karena di Indonesia itu tingkat literasinya rendah. Tapi di luar negeri orang itu kalau sudah sukses, sudah berhasil, terakhir itu dia pasti jadi penulis. Kalaupun dia tidak penulis, dia memiliki biografi yang dicatat oleh penulis yang lain. Itu bedanya dengan orang Indonesia. Orang Indonesia asale pemulung, dia iso jadi bisnis, punya pabrik, dia kaya raya, jadi sultan di kampungnya, ya. Sampai mati pun tidak ada buku tentang dia. Riak Pak, enggak riak perkara apa. Tapi itu literasi kita rendah. Sehingga apa? Sehingga kalau orang itu sukses terus dia itu at the end of his career or maybe on his success stage, ya, he or she writes book about his or her career or his success or successful, ya, the people can take advantages from his or her life. Itu bedanya. Orang bisa dapat manfaat dari kehidupannya sehingga bisa paham. Ya, mungkin ada yang belum tambahan informasi. Apakah dia langsung bisa menciptakan Microsoft? Itu kan kamu harus kejar. Asalnya dia ngapain? Bisa cari, ada di Google itu. Ada bisa tahu. Anybody? Apakah dia langsung sukses? No. Bill Gates, cari Bill Gates itu sebelum Microsoft, sebelum dia membuat Microsoft apa? Cari. Find internet. Apa? Bekerja di perusahaan. Perusahaannya siapa?
Oh, nggak mungkin. Oh, Microsoft dia dirikan. Ini yang lain? Bill Gates meninggalkan Universitas Harvard saat ia masih menjadi mahasiswa. 1 poin. Meninggalkan Universitas Harvard. Dia drop out dari Harvard. Bayangin, Bill Gates itu drop out dari Harvard. Tapi ketika dia sukses, dia dapatkan gelar doktor dari Harvard. Lanjutkan Jo, apa lagi? Apa yang lain? Asal muasal Microsoft, cari aja. Atau mungkin awal karir Bill Gates, nah, itu ada itu. Kuncinya di situ. Dapat? Oke? Dapat? No? Dia itu membantu ayahnya jualan di toko komputer. Ayahnya itu jualan. Waktu itu yang terkenal itu komputer namanya IBM. Yang namanya komputer pasti yang pokoknya yang terkenal itu IBM. Dan Bill Gates ini ngotak-ngatik, tapi IBM waktu itu mahal. Maka dia utak-atik supaya gimana sistemnya IBM ini dipermudah. Habis dipermudah, harganya jangan mahal-mahal, tapi dia tetap jual. Makanya dia mulai membuat namanya Windows. Asalnya itu. Keluarlah yang namanya Windows waktu itu. Dan saya termasuk generasi yang mengalami Windows dari generasi awal sejak SMA saya tuh. Itu masih pertama sederhana sekali Windows itu, nggak seperti sekarang. Sekarang udah super canggih ya. Bahkan yang terakhir, yang Microsoft Office yang terakhir itu bisa menghilangkan background belakang untuk foto, untuk tanda tangan, untuk stempel dan lain-lain bisa. Ya. Dan untuk PowerPoint-nya bisa langsung direkam. Wah, itu sudah perkembangan jauh, dulu nggak bisa. Ya. So from Bill Gates we can learn that. Ya, dari Bill Gates kita bisa belajar apa? Kira-kira apa? Dari yang kita bicara tadi, apa yang kamu dapat dari Bill Gates? Kisahnya. What can you learn? Ayo silakan. Udah ada di Google ini. Ini menurut yang dari yang kamu dengar tadi. Ya. Ayo silakan. Apa? Aulia mungkin? Mana Aulia? Apa kamu dapat Aulia? Apa yang bisa kamu dapat dari apa yang kamu dengar tadi? Vita? Apa yang kamu dapat? Tidak tahu. Apa? Harus berani berbeda dengan orang lain. Satu, harus berani berbeda dengan orang lain. We have to be brave to be different. Atau don't be shy to be different. Coba bisa. Oke, yang lain? The others? Yuk. Cermat membaca peluang. Oke. Smart in finding the chance, ya. Itu penting itu. Peluangnya. Ada peluang di sini nih. Ambil ini. Yang lain? Konsep ini konsep dasar ini untuk usaha untuk Indonesia. Kamu tidak harus membuat sesuatu yang baru, tapi apa? Membuat inovasi.
membuat inovasi yang baru tidak berarti harus langsung baru, tapi tadi ceritanya dari Bill Gates, dia otak-atik dari mana? IBM kan? Apa berarti kita? berusaha mengembangkan teknologi. Berusaha mengembangkan teknologi. Ya, kalau itu terlalu broaden ya, terlalu lebar. Tapi yang simple aja, seperti yang dilakukan Bill Gates itu lah. Mulai dari yang kecil. Kurang pas. Apa? Salah satu cara inovasi itu adalah memperbaiki yang sudah ada. Memperbaiki yang sudah ada. Kayak IBM. IBM itu kelemahannya apa? Kalau dia nggak pakai alatnya IBM, sistemnya IBM nggak bisa. Seperti Apple itu harus pakai alatnya Apple, programnya Apple nggak bisa dipakai di sembarang device, alat yang lain nggak bisa. Dia terkunci di situ. Tapi Windows terbuka, kamu mau pakai alat apapun, hardware apapun, itu kompatibel dengan Windows, asal memenuhi dengan RAM-nya berapa dan lain-lainnya. Nah ini. Dia tidak membuat sesuatu yang baru, tapi yang sudah ada ini diotek. Seperti penemu lampu itu, kamu tahu siapa? Apa? Penemu lampu itu siapa? Thomas Alva Edison ya? Ya kan? Padahal sebenarnya pada tahun yang sama itu ada penemu lain yang sudah menemukan lampu juga. Tetapi kalah apa? Kalah dulu mendaftarkan hak cipta. Itu saja. Kalah dhisik. Akhirnya dunia mengenal yang namanya Thomas Alva Edison. Sama dengan penemu benua Amerika. Yang kamu tahu apalah? Christophorus Columbus, ya tak? Padahal sebelum Columbus datang ke benua Afrika, sudah ada yang mendatangi siapa? Amerigo Vespucci. Makanya Amerika lebih dipakai nama Amerika dari itu apa? Amerigo Vespucci ya. Itu lebih awal Bapak. Tapi karena patennya itu Columbus, ya orang lebih terkenal Columbus. Padahal kalau diteliti sejarah lebih pantas Amerigo Vespucci yang jadi penemu benua Amerikanya. Karena dia benar-benar di benuanya. Nah, oke. Di atas mungkin yang lain tentang ini Bill Gates apa? Mungkin yang lain yang kamu pelajari, never give up on your dream. Jangan menyerah dengan mimpimu. Lah, masalah dream ini Saatnya jam ada kunci juga. Udah selesai saya. It's Ya. time to begin the sixth lesson. Oke. Tapi sebelum saya tutup, dalam hubungannya mimpi, jangan pernah kamu berbagi mimpimu dengan orang yang tidak sefrekuensi mimpinya. Bisa hancurin mimpimu. Bill Gates punya impian membuat program yang bisa mengalahkan IBM. Kalau dia ngomong dengan orang yang tidak seprogram, alah Bill kon lapor wet ngene kuliah lapor sampai drop out barang. Wis kuliah wae sing apik ndang entuk ijazah ndang kerja. Kira-kira dia menemukan Microsoft tidak? Tidak. Dia nggak bisa membuat Windows, dia bisa mendirikan Microsoft. Tapi dia berbagi dengan orang punya level impian yang sama, dengan ayahnya mendukung, ya. Dia punya teman yang membantu. Bill Gates tidak bekerja sendiri, dibantu sama temannya. Punya level impiannya sama, berbagilah. Kalau itu enggak level, jangan dibagi impianmu, percuma. Tiwas ngoceh, tiwas ngomong. Nah, ini hal-hal yang berhubungan dengan ini yang kita pelajari dari ini.
Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.